Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan replik atau tanggapan atas pleidoy Irjen Pol Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Dalam repliknya, jaksa meminta agar majelis hakim tak mempertimbangkan pleidoy atau pembelaan Teddy Minahasa atas tuntutan mati yang telah dilayangkan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum dan terdakwa haruslah dikesampingkan, ujar Jaksa Penuntut Umum, Iwan Ginting dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Alasannya, pledoi Teddy Minahasa dan tim penasihat hukumnya dianggap tak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menggugurkan tuntutan JPU. JPU pun memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan seluruh analisa yuridis yang telah disusun dalam surat tuntutan, sebagaimana telah kami dakwakan dan buktikan dalam persidangan perkara akuo, ujarnya. Terkait perkara ini, tim JPU tetap berkeyakinan bahwa Teddy Minahasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh sebab itu, tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya. Mereka pun meminta agar majelis hakim menjatuhkan vonis mati bagi Sang Jenderal Bintang 2 dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023, kata Jaksa Iwan Ginting. Tuntutan mati bagi Irjen Teddy Minahasa. Dalam kasus peredaran 5 kg narkotika jenis sabu ini, Irjen Pol Teddy Minahasa telah dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan hukuman mati, ujar jaksa dalam persidangan Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. JPU meyakini Irjen Teddy Minahasa bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan replik atau tanggapan atas pleidoy Irjen Pol Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Kemudian JPU juga menyimpulkan bahwa Teddy terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh sebab itu, JPU meminta agar majelis hakim menyatakan Teddy Minahasa bersalah dalam putusan nanti. Menuntut, menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami, ujar jaksa. Dalam tuntutan mati bagi Teddy, jaksa tak mempertimbangkan satu hal pun untuk meringankan. Hal-hal yang meringankan, tidak ada, ujar Jaksa Penuntut Umum. Sementara yang memberatkan, jaksa mempertimbangkan 8 hal dalam tuntutan Teddy Minahasa. Pertama, Teddy dianggap turut menikmati keuntungan hasil penjualan narkotika jenis sabu. Kedua, Teddy mestinya menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran narkoba karena merupakan aparat penegak hukum. Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika, kata Jaksa Penuntut Umum. Ketiga, perbuatan Teddy dianggap merusak kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum, khususnya Polri. Keempat, Teddy dianggap telah merusak nama baik Polri. Kelima, selama proses pemeriksaan, Teddy tidak mengakui perbuatannya. Keenam, Teddy cenderung menyangkal dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Ketujuh, sebagai Kapolda, Teddy dianggap mengkhianati perintah Presiden dalam menegakkan hukum dan pemberantasan narkoba. Kedelapan, Teddy dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. Pleidoy Irjen Teddy Minahasa. Atas tuntutan mati yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, Irjen Pol Teddy Minahasa mengajukan pleidoy atau nota pembelaan. Dirinya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis dengan adil dalam perkara peredaran narkoba yang menyeretnya sebagai terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan replik atau tanggapan atas pleidoy Irjen Pol Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Kedelapan,
Teddy dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. Pleidoy Irjen Teddy Minahasa. Atas tuntutan mati yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, Irjen Pol Teddy Minahasa mengajukan pleidoy atau nota pembelaan. Dirinya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis dengan adil dalam perkara peredaran narkoba yang menyeretnya sebagai terdakwa. Dengan segala hormat, saya mohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk mengadili saya dengan seadil-adilnya dalam perkara ini, ujarnya sebelum mengakhiri pembacaan pledoi atau nota pembelaan dalam persidangan Kamis tanggal 13 April tahun 2023. Dalam permohonannya, Teddy Minahasa menyinggung adegium populer dalam hukum yang berbunyi, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Adegium itu disampaikan karena dirinya merasa tidak bersalah, melainkan telah menyampaikan fakta-fakta terkait perkara ini. Saya sampaikan ini bukan semata-mata untuk pembelaan diri saya sebagai terdakwa, namun benar-benar saya utarakan sesuai dengan fakta yang dilandasi dengan kebenaran, katanya. Untuk semakin meyakinkan, Teddy mengutip Al-Quran Surah Yasin ayat 82 yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Saya yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia adalah kepanjangan Tuhan yang Maha Adil. Inama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.